melintasi wilayah kehidupan alam dunia, tembus menuju ke alam barzakh. Rasulullah melihat, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan, melebihi pemandangan alam kubur. Siapa yang selamat di alam kubur, kehidupan setelahnya baginya adalah ringan dan mudah. Fama ba'dahu asyad. Siapa yang di alam kuburnya ternyata dia banyak masalah, siksaan apalagi, maka kehidupan setelah itu asyad, adalah lebih dahsyat baginya, lebih berat untuknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa merenung kembali perjalanan dalam kehidupan ini, untuk dia bisa menilai dirinya akan diperlakukan seperti apa kelak di seberang kematiannya. Setelah kiamat terjadi, di tiupan sangkakala pertama, seluruh yang ada yang pernah Allah ciptakan akan menjadi sirna seluruhnya. Kemudian pas tiupan yang kedua, manusia dihidupkan kembali. Nah, itulah kehidupan yang tidak ada lagi batasnya, kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Apakah kehidupan yang sebentar saja di kehidupan dunia ini berhasil melenakan dan melalaikan kita? Rugi hanya gara-gara uang yang tidak seberapa. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita menceritakan tentang pengalaman Nabi, apa yang beliau saksikan di alam kubur, bahwa pemandangan yang ada di alam kubur kontras habis dengan pemandangan yang ada di Mala'ul A'la. Mala'ul A'la adalah tempat rohnya orang-orang beriman, orang-orang soleh, dibawa membumbung ke langit, disimpan di sana. Di mana? Di salah satu di antara taman-taman surga. A'la Illiyin, ini yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi-tinggi. Kalau di bawah disebut dengan sijin. Orang-orang yang di sijin, di penjara di dalam perut bumi, mereka disiksa. Mereka disiksa sambil menunggu kiamat. Model siksaannya inilah yang Nabi Muhammad pernah diajak oleh malaikat Jibril dengan malaikat Malik jalan-jalan ke alam barzakh. Yang dikasih lihat adalah pemandangan serem itu. Nabi melihat ada orang yang disiksa begini, lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, itu pemakan riba tuh, hai Muhammad, umatmu yang makan riba. Dilihat lagi pemandangan yang lebih seram daripada yang tadi. Itu siapa, hai malaikat Jibril? Itu umatmu, hai Muhammad. Apa yang mereka buat ketika hidup di dunia? Dikasih tahu, umatmu dulu hobinya memecah belah persaudaraan orang, mengadu domba ke sana kemari. Kemudian sampai kapan disiksa? Sampai kiamat. Ada kuali dari besi yang sangat panas, merah, menyala. Orang-orang di dalam seperti digongseng, berusaha naik ke atas. Asal sampai di atas, dihantam oleh api yang besar dari bawah, menggelinding lagi ke bawah, dalam keadaan di atas tungku besi yang sangat besar dan merah karena panasnya. Menjerit-jerit di dalam keadaan telanjang bulat. Siapa ini wahai Jibril? Dijawab lagi, itu adalah umatmu wahai Muhammad yang semasa hidup di dunia melampiaskan syahwatnya kemana-mana. Diajak kemana-mana melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata Nabi, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu, kullus syuhada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Yang syahid dari umatku, kata Rasulullah, belasan kelompoknya. Ada yang tenggelam sementara dia mukmin, matinya tenggelam karena tsunami kah, maka dia tenggelam, syahid. Ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin, dia syahid. Ada yang meninggal karena sakit di kepalanya, mukmin, dia mukmin loh ya, syaratnya mukmin, bukan musyrik ya. Lalu dia meninggal, udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal, enggak sembuh-sembuh, meninggal, syahid. Siapa yang meninggal demi mempertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh, syahid. Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu, dia meninggal, ya syahid ya. Termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama, mereka bebas dari azab kubur.
Tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sampai kapan? Sampai malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Sementara bapak dan ibu ketahuan sudah oleh bapak dan ibu tempat bapak ibu di mana. Ketahuannya oleh bapak dan ibu saat akan sakaratul maut. Apa? Setiap yang akan meninggal diizinkan Allah, tirai gaib dilepaskan oleh Allah, lalu dia melihat langsung pemandangan dalam di situ ada gerbang surga, gerbang istana yang indah dalam surga. Di gerbang itu tertulis pemilik tempat ini adalah namanya. Dan itu kita lihat waktu kita akan meninggal dunia. Ya, itu gunanya apa dikasih lihat oleh Allah? Ternyata Rasulullah mengatakan dikasih lihat ke kita agar kita tidak mencengkeram jasad. Ruh kita ini tidak mencengkeram jasad, sehingga ruh ini mau terbang ke sana sehingga dia melepaskan semua ikatannya. Inilah rahasia kenapa malaikat maut itu mencabut nyawa orang yang beriman itu ringan, kayak mencabut rambut dari tepung, ya, lunak amat. Ditarik perlahan. Roh juga nafsu banget ngelihat tempatnya yang udah tersedia, lalu melepaskan semua pegangan dan cengkramannya. Beda dengan orang munafik yang berpihak kepada penista Quran, yang berpihak demi kekuasaan dan jabatan, walaupun Islam diinjak-injak, ulama difitnah, dan dia tetap berpihak ke kelompok yang menghina ini. Maka mereka-mereka ini matinya nanti dalam keadaan dipanggil dengan bentakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang keruh, yang menjijikkan, keluar kamu. Karena saat itu nafas dan roh diizinkan Allah melihat pemandangan neraka. Di situ ada tempatnya. Di situ ada ruangan penyiksaan yang di depan pintu gerbang penyiksaan itu tertulis namanya. Ini adalah tempat si fulan yang kurang ajar. Maka dia menyaksikan tempatnya. Roh nggak mau keluar. Akhirnya nafas dan roh ini mencengkram seluruh kisi-kisi, seluruh mili demi mili daripada tubuhnya dan jasadnya. Ini yang menjadikan kematiannya berat. Kematian orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fajir, orang fasik berat. Kematian para ahli zina, pemakan riba berat. Kematian para pengadu domba berat. Orang-orang zalim kematiannya berat. Yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Pada hari engkau lihat orang-orang pendosa dalam sakaratul maut, dipukul wajah mereka, jidat mereka, dihantam perut mereka, lambung mereka. Malaikat maut berkata, ukhruji, keluarkan nyawa kamu, keluar. Sekarang kita sudah tahu. Lalu ngapain? Roh sudah tahu oleh kita, ternyata dia ada di taman, salah satu taman surga roh yang beriman. Sementara roh yang kafir, yang fasik, yang munafik ada di asfalas safilin.